Halo Kontaners, jumpa lagi dengan saya Hendra Suhara. Bersama saya sekarang ada unit Hyundai Kona Electric Signature Long Range yang sudah di branding Piala Dunia 2026. Ya, Piala Dunia. Kenapa? Karena Hyundai adalah sponsor resmi ajang sepak bola paling bergengsi ini. Hyundai kembali menunjukkan keseriusannya di pasar mobil listrik Indonesia. Setelah sukses dengan Ioniq 5 dan Ioniq 6, kini Hyundai menghadirkan generasi terbaru Kona Electric yang menawarkan teknologi lebih modern, baterai lebih besar, serta jarak tempuh yang menjadi salah satu daya tarik utamanya. Yang kita bahas kali ini adalah varian tertinggi, Hyundai Kona Electric Signature Long Range, sebuah SUV listrik compact yang bukan hanya menawarkan efisiensi, tapi juga performa dan fitur yang cukup lengkap. Kita mulai dari desain eksterior. Secara desain, Kona Electric terbaru tampil jauh berbeda dibanding generasi sebelumnya. Bagian depan dibuat lebih futuristis dengan lampu LED horizontal yang menyatu dengan karakter bodi. Tidak ada lagi grill besar seperti mobil bermesin bensin karena kebutuhan pendinginannya sudah berubah menjadi lebih minimal. Dimensinya cukup kompak untuk penggunaan perkotaan dengan panjang 4.355 mm, lebar 1.825 mm, dan tinggi 1.575 mm. Membuat Kona Electric ini tetap mudah dikendalikan di jalan sempit, tapi tetap memiliki aura SUV. Nah, bagaimana dengan interior dan fiturnya? Yuk kita masuk aja di dalam sambil kita ngejajal mobilnya. Nah, lanjut kita masuk ke kabinnya. Nah, begitu masuk ke dalam kabinnya, aura modernnya kerasa banget. Sunroof di atas, layar memanjang, panoramik, ada 2 layar di sini. Nah, untuk varian yang Signature Long Range ini itu mendapatkan panoramic display seperti ini, ada 2, masing-masing itu 12,3 inci. Sebelah kiri sini untuk pengaturan semua tentang mobil lah ada di sini. Nah, ini kayak settingnya ada di sini, semuanya dari mulai setting vehicle, setting EV, navigasi, sound, dan lain-lain. Sementara di sebelah kanan sini ini untuk MID, Multi Information Display, di mana di sini menampilkan semua informasi tentang kita berkendara. Sebelah kiri sini ada speedometer bulat ini. Di sini informasi kendaraannya. Di bagian bawah itu ada pemakaian baterai, sisa baterai range berapa lagi, persentasinya, dan ini adalah besaran untuk regenerative braking. Ini total jarak tempuh mobil ini. Lanjut kita ke setir. Nah, setirnya ini unik, beda ya. Jadi bawahnya ini itu nggak flat, nggak bulat. Ini masih agak bulat tapi tidak melingkar yang bagian atas, dan dia mengecil di sininya. Ini ada palang 3, udah dibalut kulit juga. Ini ada tombol-tombol pengaturan untuk ADAS-nya, untuk adaptive cruise control dan lain-lain. Sebelah sini untuk volume speaker, untuk audionya lah. Untuk telepon juga bisa nih, telepon. Terus di bagian belakang setir ini udah tilt dan teleskopik. Nah, terus di bagian kiri ini ada tuas untuk mengatur wiper dan lain-lain. Sebelah kanan lampu dan sen. Di bawah lampu sen ini, nah ini unik nih. Ini jadi pas di bawah tuas lampu itu tuas transmisinya. Dia ada di bagian di belakang setir di bawah tuas pengatur lampu. Nah, ini ya nih kelihatan. Oke, terus di bawah setirnya sini juga nih. Ini ada pedal shift, ada plus dan minus nih. Tapi fungsinya beda. Kalau di mobil yang ICE atau mobil bensin itu untuk transmisi ya, kita misalnya shift down, kita mau berakselerasi dari gigi 5 mau ke 4 pakai ini kan, kita turun gigi gitu. Atau sebaliknya kita mau pindah gigi ke atas bisa pakai ini. Nah, fungsi ini beda di sini. Ini adalah untuk mengatur besaran regenerative brakingnya. Kita bisa tambahin, bisa kurangin dari sini. Jadi kalau kita
ngerasa terlalu nahan nih, yaudah kita kecilin. Atau kita pengen efisien baterai supaya lebih banyak ngisi lagi ya ketika kita berdeakselerasi, kita tambahin. Jadi pengisian baterainya lebih banyak lagi. Nah, yang membuat saya sedikit senang dan bahagia adalah ini, lihat nih. Ini tombol fisiknya ada semuanya tuh. Dari mulai mau kembali ke ini layar tadi, volume, media nih untuk nyari radio, untuk setup. Di bagian bawahnya sini ada AC, defogger, sinkronisasi, pengaturan AC-nya juga ini, lihat ada di sini tombolnya. Sini semua ini ada sama nih untuk buka sirkulasi udara, auto. Dan satu lagi nih, ini driver only, artinya ini didesain supaya mobil ini bisa lebih lebih hemat, lebih efisien. Karena kalau misalnya hanya satu orang dalam mobil, hanya driver, itu AC hanya bisa buat driver only aja. Yang sebelah sini, yang sebelah kanan sana itu mati, sehingga pemakaian energinya itu lebih efisien. Menarik kan? Nah, terus ke bawah di sini ini ada konektor buat ngecharge ya, ini tipe C, ada 2. Nah, ini ada power outlet 12 volt. Nah, 12 volt. Terus untuk varian yang signature long range ini juga ini ada wireless charging di sini. Dan wireless charging ini udah ada karetnya, sehingga HP-nya itu nggak meleset-meleset. Di bagian bawah sini ini masih ada, lihat, ini untuk penghangat kursi. Nah, kalau kita kedinginan, ini kita bisa hangatin untuk sebelah kiri. Ini kebalikannya, yang bawah ini untuk pendingin. Ini ada tiga kecepatan, sama pemanas dan pendingin ada 3 kecepatan, ventilated seat-nya. Terus ini untuk kamera. Nah, ini kalau kita misalnya parkir, kita pengen melihat kondisi sekitar tuh. Pindah. Ini kita matiin. Ini kalau pencet nyala. Nah, dia bisa ngelihat kondisi sekitar sini. Manual bisa dipencet dari sini. Terus lanjut ke sini lagi. Nah, ini untuk pemilihan berkendara, mode berkendara, drive mode. Ini tinggal diputar-putar aja. Nah, ini kelihatan di sini nih. Tuh. Ini normal. Eco. Snow, bersalju, sport, normal, eco. Nah, jadi dari sini langsung. Ini untuk auto hold-nya juga tinggal pencet. Kalau kita jalan agak nanjak, ngerem, auto hold-nya kita bisa aktifin dari sini. Nah, ini untuk pengaturan kursi yang di sebelah kanan seperti tadi. Menarik. Jadi nggak kebanyakan mobil listrik asal Tiongkok ya yang membuat tampilan di depan ini clean, semuanya bersih, hanya menyisakan layar. Jadi segala sesuatu pengaturan mobil ini ada dalam layar, yang butuh effort lagi kita untuk geser untuk mencari menu. Si Kona ini masih memasang atau menyediakan tombol fisik ini, dimana kalau buat saya ini sangat membantu. Jadi nggak perlu adaptasi lagi untuk mencari menu-menu. Ya kita menyetel AC, tinggal pencet. Nggak terlalu dingin, tinggal pencet. Terus mau ngatur dan lain-lainnya semuanya sudah ada di sini. Jadi nggak perlu masuk ke pengaturan di LCD lagi. Next adalah, ini kacanya cukup besar untuk si sun visor-nya. Lampunya terpisah. Jadi manual dinyalain gitu. Ini sama. Ini untuk lampunya. Ini karena kebuka pintu kali ya. Nah, ini untuk bluelink-nya tadi nih. Bluelink, dan ini untuk SOS. Ini untuk membuka si ini tadi nih. Ini kita buka nih. Kita buka si sunroof-nya. Nah, dia bisa langsung dua-duanya kebuka. Nah, kalau kita butuh udara segar di pegunungan, ini enak ini. Oke, sekarang coba kita tutup. Nah, ini bisa juga kita sisakan aja, ini sunsetnya kebuka, jadi tetap cahaya masuk, cuman udara nggak masuk. Oke, untuk posisi duduk ya, posisi duduk itu ergonomis, enak. Hanya saja ya, pilar A ini, lihat, ini kan terlalu landai. Jadi ketika masuk tadi, itu kepala harus agak nunduk, dan kalau nggak kejedot.
Jadi karena mungkin ini landai sekali dibikin landai si pilar A-nya ini. Jadi kalau masuk nih kita pendek banget di sini nih. Tapi kalau udah duduk di dalam sini headroomnya lega sih, lega. Cuman pas masuk aja tadi. Oke. Oh ini ada apa nih? Ini menarik nih, ada push 2 ini. Ini untuk apa nih? Oh ini apa? Cup holdernya itu. Jadi ini tempat penyimpanan ini bisa berfungsi sebagai cup holder dan penempatan barang biasa. Jadi kalau kita butuh ruang yang besar, ini kita bisa tutup. Nah, jadi luas penyimpanan. Tapi kalau kita mau bawa minum atau apa, kita bisa. Nah, jadi ini bisa jadi cup holder fungsinya, bisa juga sebagai penyimpanan yang luas. Di bawah sini masih ada juga lega nih. Terus di sini, nah ini juga masih ada penyimpanan lagi. Kayaknya untuk interiornya memang dibuat modern dan nyaman. Kita sekarang ngejajal mobilnya. Ini kita di dalam jalan tol, tapi kita belum bisa berakselerasi ya, karena kondisi jalan tolnya pagi ini lumayan padat. Yang jelas dengan motor sebesar 160 kW, harusnya mobil ini sangat responsif lah seperti kebanyakan mobil listrik ya. Nah, dengan motor listrik sebesar 160 kW tersebut, itu tenaga yang dihasilkan setara dengan 214 PS. Sedangkan untuk torsinya sendiri itu angkanya 255 Nm. Untuk baterainya 66 kW dengan klaim jarak itu sekitar 540 kiloan lebih sedikit lah NEDC ya. Artinya cukup lumayan lah, untuk jarak tempuhnya lumayan jauh lah, di atas 500 km. Nah untuk performanya ini di depan semoga agak sepi, kita bisa ngejajal performanya. Oke, ini kita berakselerasi, ini saya coba. Oh iya ya, baru kerasa nih. Nih, wah, tarikan instan khas mobil listriknya kerasa ya. Tuh, oke, ya instan sih. Menyenangkan untuk diinjak gasnya. Untuk peredaman juga kedap ya, kabin ini lumayan kedap ya. Padahal saya nggak tahu nih udah double glass atau belum ya. Oh enggak, padahal belum double glass loh. Tapi peredamannya tuh langsung kedap ketika kaca ditutup. Terus dari bawah juga road noise-nya lumayan keredam dengan baik ya. Peredaman di road noise-nya ini. Nah untuk suspensinya juga lumayan enak ya, nggak keras banget, nggak lembut ya. Coba limbung nggak ya, saya akan coba gitu. Oh enggak tuh, enak untuk dibulak-bulak balik di kecepatan berapa nih tadi? Kecepatan 70-80 itu masih stabil. Nggak, body rollnya, limbungnya minim sekali. Enak, racikan suspensinya enak ini. Nah ketika kena jalan mengayun juga gini, dia tuh nggak ngayun tapi nggak ngebanting juga gitu, tapi enak aja gitu. Nah kontainers, kita tadi sudah merasakan dan ngejajal performa mobil ini ya. Karakter mobil listriknya sangat kerasa gitu. Jadi ketika pedal gas diinjak itu torsi besar dari awal langsung kerasa spontan dan akselerasinya langsung kerasa lah. Dalam pengujian resmi itu akselerasi dari 0 sampai 100 km per jamnya itu mobil ini dapat mencatat waktu sekitar 8,1 detik saja. Ini bukan mobil sport, tapi untuk ukuran SUV kompak harian performanya sudah cukup mumpuni lah. Bagian paling menarik tentunya ada di baterainya ya. Jadi Kona Electric Signature Long Range ini menggunakan baterai berkapasitas 66 kWh yang diklaim mampu menempuh hingga jarak sekitar 549 km berdasarkan standar pengujian tertentu. Dalam penggunaan nyata keseharian semuanya tergantung kepada gaya
berkendara masing-masing ya. Selain gaya berkendara, faktor jalan, temperatur, dan lainnya juga berpengaruh. Tapi pada satu pengujian perjalanan, Kona Electric ini mampu melakukan perjalanan dari Jakarta Semarang sekitar 420 km tanpa pengisian baterai. Cukup lah ya untuk sebuah mobil listrik ya. Jakarta Semarang sekali charge dari Jakarta itu sudah sangat cukup menurut saya. Salah satu hal yang menarik dari mobil ini adalah kemudahan penggunaan sehari-hari. Mobil listrik seperti Kona ini menawarkan pengalaman berkendara yang berbeda. Dia senyap, responsif, dan biaya operasional yang terhitung cukup rendah. Menurut saya pribadi ya, ini pendapat saya pribadi. Kelebihannya adalah pertama jarak tempuhnya yang lumayan panjang untuk sekali isi baterai. Jadi mobil ini cukup bisa menempuh jarak yang jauh. Kedua, performa responsif khas mobil listrik. Jadi kerasa, spontan, enak. Begitu diinjek, saat itu juga mobil ini langsung ngacir. Yang ketiga, fitur lengkap, bahkan beberapa fitur yang biasanya hanya ditemukan pada mobil yang kelas lebih tinggi sudah tersedia di Kona Electric ini. Satu lagi yang keempat itu adalah Kona Electric sudah diproduksi lokal di Indonesia sehingga menjadi salah satu simbol perkembangan industri EV nasional. Nah, tentu saja tidak semuanya ada kelebihan, ada juga kekurangan dari Kona ini. Kalau menurut pendapat saya pribadi, kekurangannya adalah harganya masih terlalu tinggi jika dibandingkan dengan mobil-mobil EV dari kompetitornya, terutama buatan Cina ya. Seandainya harganya bisa lebih ditekan, saya yakin mobil ini bisa menjadi kuda hitam di SUV EV entry level ini. Terakhir, sebagai penutup, Hyundai Kona Electric Signature Range menunjukkan bahwa mobil listrik bukan lagi sekedar kendaraan ramah lingkungan, tapi sudah bisa menjadi kendaraan utama untuk aktivitas sehari-hari. Dengan baterai besar, performa kuat, fitur lengkap, dan kenyamanan khas SUV modern, Kona Electric menjadi salah satu pilihan menarik bagi konsumen yang ingin berpindah ke kendaraan listrik. Pertanyaannya, apakah Hyundai Kona Electric Signature Long Range ini sudah cukup untuk menggantikan mobil bensin Anda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian aja video kali ini. Jangan lupa ikutin terus Kontan TV dan jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share video ini jika Anda suka. Bye! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.